kelihatan Kuturi Handayani. Coba hotel saya yang kerja rakyat, ini pentolannya, ini bosnya. Jadi rakyat kita ini kita harap sapu bersih, menyapu lantai. Jangan itu lantai sapu yang kotor, menyapu lantai. Ini filsafat bahwa gimana perhatikan rakyat. Rakyat harus dimakmur karena mental dari Tuhan membantu. Segera betul-betul jadi syiar buat seluruh nasional dan itibar buat dunia bahwa Indonesia mengerti bahwa kita mental kita bisa mengatasi, yaitu bahwa dunia punya itu budaya Eropa, budaya Amerika, budaya Timur Tengah, kita budaya di Nusantara, beragama berapapun di Nusantara, fisik dan mental itu. Karena Kalimantan semar Indonesia, kepala Kalimantan Timur, Kaltara sayapnya, Kalteng adalah perutnya, Kalbar adalah itu ekornya. Jadi kita lihat tujuannya itu kompak, jangan jadikan kebencian, tapi ini adalah badan yang kali ini semar, sehingga cita-cita Sumba Palapa, cita-cita yaitu kita harus tidak ada kuasa. Indonesia bangsa pemenang, harus kita bukan menjajah dunia, tapi imbangnya, imbangi Rusia, imbangi Prancis, imbangi Inggris. Saya yakin sudah kita tergabung, insya Allah bangsa itu baik-baik. Sejarah lahirnya Hari Gizi Nasional di Indonesia dimulai pada tahun 1970 ketika instansi pemerintah pertama kali menetapkan bahwa pada tanggal 28 Februari sebagai Hari Gizi Nasional. Pada saat itu, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan mempromosikan kebijakan dan program pangan nasional, melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan instansi swasta, melakukan gerakan kampanye demi meningkatkan kesadaran tentang gizi dan mengajak masyarakat untuk melakukan tindakan yang lebih positif dalam hal kesehatan gizi. Dalam perspektif lain, bisa pemahaman gizi menjadi tanda kutip ketika gizi yang diartikan menjadi kepentingan dalam meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, bahwa gizi yang berprotein tinggi adalah dua unsur kandungan, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana ceritanya? Silakan mengikuti, jangan sampai gagal paham. Jangan sampai Negara Kesatuan Republik Indonesia terserang penyakit gizi buruk stadium tinggi. Kemungkinan besar saudara-saudara senantiasa akan terganggu hati dan pikiran saat mana aku menyebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Pancasila Dasar Negara Indonesia adalah awal kelahiran negara, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai panduan jalannya sebuah negara. Keduanya menjadi penting, merupakan gizi berprotein tinggi untuk membangun kesadaran sumber daya manusia, tidak lagi melakukan tindakan buruk merugikan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Apakah Indonesia termasuk terserang penyakit gizi buruk? Bisa disebut demikian selama kasus
kasus penyalahgunaan wewenang, tidak lagi menghargai hak konstitusi, membangun istana ketidakjujuran setinggi langit atas nama tindak korupsi meski beragama yang dibudidayakan, karena tidak ada lagi kekuatan yang mampu dijadikan senjata pamungkas sebagai pemusnah tanpa pernah memiliki dasar niat suci untuk membangun keagungan harga diri negara dalam kemakmuran dari segala sisi. Inilah wajah Indonesia Rayaku. Menu 2 gizi berprotein tinggi perlu dikonsumsi bagi segenap masyarakat Indonesia, dari rakyat biasa sampai para penentu kebijakan dan para pelaku politik. Antara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan menu bergizi tinggi. Keduanya tidak bisa dipisahkan sehingga mampu merubah wajah Indonesia. Diharap terjadi perubahan yang besar. Tidak lagi perlu menyebutkan reformasi, tapi sistem tata kelola negara diperlukan install ulang. Mengutip laman detik.com, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara material merujuk pada materi pokok atau isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Pokok pikiran pertama, membentuk negara persatuan yang mencerminkan sila ketiga. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki pokok pikiran mengenal paham negara kesatuan, artinya negara yang mampu melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakupi segala paham, golongan, dan perseorangan. Pokok pikiran kedua, membentuk negara berkeadilan sosial mencerminkan sila kelima. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki pokok pikiran bahwa negara memiliki keinginan untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pokok pikiran ketiga, membentuk negara berkedaulatan rakyat mencerminkan sila keempat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki pokok pikiran sistem kenegaraan yang terbentuk harus dilandaskan pada kedaulatan rakyat serta berlandaskan pada permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini memiliki kesesuaian dengan sifat masyarakat Indonesia. Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat yang juga disebut sebagai sistem demokrasi. Pokok pikiran keempat, membentuk negara berketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan sila pertama dan kedua. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki pokok pikiran bahwa negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran keempat, membentuk negara berketuhanan yang Maha Esa yang mencerminkan sila pertama dan kedua. Pokok pikiran keempat, membentuk negara berketuhanan yang Maha Esa yang mencerminkan sila pertama dan kedua. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki pokok pikiran bahwa negara Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil serta beradab. Haji Muhammad Yosutomo atas nama keluarga besar Forum Kebangsaan Kalimantan Timur mengucapkan selamat Hari Jadi Gizi Nasional 28 Februari 2024. Semoga Indonesia tetap bergizi tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi menyambut hari depan Indonesia kian hari kian gemuk, berotot, dan bergizi tinggi. Harmoni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padamu negeri, 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 padamu negeri
Indonesia. Aku bangsa Sila. Aku cinta Indonesia. Merdeka! Harmoni! Allahu Akbar! Amin. Terima kasih.